Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Gita Kostiana, SST MKes selaku dosen pembimbing mata kuliah Anatomi Fisiologi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Claria Devi Utami, NIM 001 dari kelompok 1, jurusan Kebidanan, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai posisi dan pergerakan anatomi, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang pertama tentang pengertian anatomi. Pengertian anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian internal atau bagian dalam dan eksternal atau bagian luar dari struktur tubuh manusia. Yang selanjutnya ialah posisi anatomi. Dalam mempelajari ilmu anatomi telah ditetapkan standar posisi anatomi, sehingga posisi tubuh yang satu terhadap tubuh yang lain selalu tetap, meskipun tubuh dalam melakukan gerakan apapun dan dalam posisi apapun. Istilah anatomi berdasarkan posisinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah superior inferior. Superior artinya mendekati pada bagian atas, dekat dengan kepala atau menjauhi kranial. Contohnya, mulut terletak superior terhadap dagu. Kemudian, inferior artinya menjauhi pada bagian kepala atau dekat dengan tubuh bagian bawah. Contohnya, pusar terletak inferior terhadap payudara. Yang kedua adalah proximal distal. Proximal artinya terletak lebih dekat dengan batang tubuh. Contohnya, sikut terletak proksimal terhadap telapak tangan. Kemudian distal artinya terletak lebih jauh dari pangkal tubuh. Contohnya, pergelangan tangan terletak distal terhadap pangkal lengan. Dan yang ketiga adalah superficial dan profunda. Superficial artinya terletak lebih dekat dengan permukaan. Contohnya, otot kaki terletak superficial terhadap tulang kaki. Kemudian profunda artinya lebih jauh dari permukaan. Contohnya, tulang penguntil dan tulang hasta terletak profunda terhadap otot lengan bawah. Terakhir adalah medial dan lateral. Medial artinya terletak lebih dekat dengan bidang median. Contohnya, pangkal lengan terletak median terhadap tubuh. Kemudian lateral artinya terletak lebih jauh dengan bidang median. Contohnya, telinga terletak lateral terhadap mata. Selanjutnya adalah pembagian anatomi tubuh manusia. Pembagian anatomi tubuh manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gross anatomy atau bisa disebut dengan anatomi mikroskopis. Anatomi mikroskopis merupakan ilmu yang mempelajari tentang jaringan tubuh manusia dengan menggunakan alat bantu. Misalnya, mempelajari tentang sel tubuh manusia. Yang kedua adalah histologi atau anatomi makroskopis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jaringan tubuh manusia tanpa menggunakan alat bantu. Contohnya, mempelajari tentang kerangka tubuh manusia. NIM 003 dari kelas 1A di 4 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, bidang-bidang penting, yang kedua, garis-garis anatomi, dan yang ketiga, aksis atau sumbu. Pertama, bidang-bidang penting. Di dalam ilmu anatomi dikenal beberapa bidang, yaitu bidang khayal, antara lain 1. Bidang median, yaitu suatu bidang khayal yang membagi tubuh secara simetris menjadi separuh antara kanan dan kiri. Kedua, bidang sekitar atau bidang paramedian adalah setiap bidang khayal yang sejajar dengan bidang median. 3. Bidang frontal adalah bidang yang tegak lurus dengan bidang median yang memiliki tubuh antara depan dan belakang. Yang kelima, bidang horizontal atau transversal adalah bidang khayal yang tegak lurus dengan bidang median dan membagi tubuh menjadi atas dan bawah. Yang kedua, garis-garis antinomis. Garis-garis antinomis adalah garis bidang khayal yang terletak pada posisi tubuh tertentu, meliputi 1. Vena media anterior adalah suatu garis yang merupakan garis potong antara bidang median dengan permukaan depan tubuh.
2. Linea mediana posterior adalah suatu garis khayal yang merupakan garis potong bidang median dengan permukaan belakang tubuh. 3. Linea sternalis adalah suatu garis khayal yang sesuai dengan tepi kanan kiri sternum. 4. Linea medioctavicularis adalah suatu garis khayal yang sejajar dan berjarak dengan linea mediana dan melalui pertengahan clavikula. 5. Linea parasternalis adalah suatu garis khayal yang sejajar dan berjarak sama dengan linea medioclavicularis dan linea sternalis. 6. Linea axillaris anterior adalah suatu garis khayal yang sejajar dengan linea mediana dan sesuai dengan lipatan ketiak depan. 7. Linea axillaris posterior adalah suatu garis khayal yang sejajar dengan linea mediana yang sesuai dengan lipatan ketiak belakang. 8. Linea axillaris mediana antara linea axillaris anterior dan posterior yang melalui puncak lekukan ketiak. Ketiga, aksis atau sumbu. Terdapat 3 aksis yang mempengaruhi gerak sendi, antara lain 1. Aksis longitudinal adalah aksis tegak tubuh sesuai dengan tegak tulang yang berjalan vertikal pada saat posisi tubuh tegak. 2. Aksis transversal adalah aksis yang berjalan tegak lurus dengan aksis longitudinal dan berjalan dari kiri ke kanan. 3. Aksis sagittal. Aksis sagittal adalah aksis yang berjalan dari permukaan belakang ke permukaan depan dan berjalan tegak lurus dengan aksis lainnya. Kedua, garis-garis anatomi. Garis-garis anatomi adalah garis khayal yang terletak pada posisi tertentu tubuh, antara lain 1. Linea media anterior adalah suatu garis yang merupakan garis potong antara bidang median dengan permukaan depan tubuh. 2. Linea mediana posterior adalah suatu garis khayal yang merupakan garis potong bidang median dengan permukaan belakang tubuh. 3. Linea sternalis adalah suatu garis khayal yang sesuai dengan tepi kanan kiri sternum. 4. Linea medioctavicularis adalah suatu garis khayal yang sejajar dan berjarak dengan linea mediana dan melalui pertengahan clavikula. 5. Linea parasternalis adalah suatu garis khayal yang sejajar dan berjarak sama dengan linea medioclavicularis dan linea sternalis. 6. Linea axillaris anterior adalah suatu garis khayal yang sejajar dengan linea mediana dan sesuai dengan lipatan ketiak depan. 7. Linea axillaris posterior adalah suatu garis khayal yang sejajar dengan linea mediana yang sesuai dengan lipatan ketiak belakang. 8. Linea axillaris mediana antara linea axillaris anterior dan posterior yang melalui puncak lekukan ketiak. Ketiga, aksis atau sumbu. Terdapat 3 aksis yang mempengaruhi gerak sendi, antara lain 1. Aksis longitudinal adalah aksis tegak tubuh sesuai dengan tegak tulang yang berjalan vertikal pada saat posisi tubuh tegak. 2. Aksis transversal adalah aksis yang berjalan tegak lurus dengan aksis longitudinal dan berjalan dari kiri ke kanan. 3. Aksis sagittal. Aksis sagittal adalah aksis yang berjalan dari permukaan belakang ke permukaan depan dan berjalan tegak lurus dengan aksis lainnya.
dan pergerakan anatomi. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Yang kedua ada aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan. Keempat, inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke luar tubuh. Yang kelima ada supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Selanjutnya ada istilah-istilah anatomi untuk menentukan bagian dari suatu alat tubuh dan juga untuk menentukan arah atau letak mereka, maka dalam anatomi dipakai istilah-istilah latin. Yang pertama, istilah untuk letak alat yang satu terhadap alat yang lain. A. Kranial, lebih ke arah kepala. B. Superior, yang lebih tinggi terhadap sebelah atas. C. Jogger, lebih ke arah ekor. D. Inferior, yang lebih bawah dan terhadap sebelah bawah. E. Sinistra atau sinistrum, sebelah kiri. F. Dextra atau dextrum, sebelah kanan. G. Dorsal, lebih ke arah kiri atau belakang. H. Posterior, sebelah belakang. I. Ventral, lebih ke arah perut. J. Anterior, sebelah kanan. K. Proximal, ke arah batang badan. L. Distal, ke arah menjauhi batang badan. Yang kedua, istilah untuk menentukan bagian tulang yang meninggi atau menonjol. A. Tuber, suatu tonjolan besar membulat. B. Tuberculum, tuber yang kecil. C. Condylus, suatu bulatan pada ujung tulang dekat persendian yang merupakan bagian persendian. D. Epicondylus, suatu tonjolan di atas condylus. E. Spina, bangunan seperti duri. F. Processus, tonjolan kecil yang merajut. D. Kristal, suatu regia atau tepi yang meninggi. H. Linea, suatu rigi yang tak meninggi. I. Libium, bibir. J. Eminentia, suatu daerah yang meninggi akibat desakan dari dalam. K. Komo, bangunan seperti tanduk. L. Cabut, suatu bulatan atau kepala. M. Seputulum, cabut yang kecil. Yang ketiga, ada istilah untuk menentukan bagian tulang yang mendalam atau cekungan. A. Fovea, suatu cekungan seperti lembah. B. Foveda, fovea yang kecil. C. Impresio, suatu cekungan yang disebabkan oleh suatu tekanan atau desakan suatu alat sewaktu pertumbuhan. D. Incisura, suatu takik. E. Sulcus, suatu paru. F. Fossa, daerah seperti lembah luas. G. Fossula, fossa yang kecil. 4. Istilah-istilah untuk menentukan lubang pada tulang. A. Apertura, pintu masuk ke dalam suatu rumah. B. Ostia, muara suatu saluran atau rongga ke dalam rongga lain. C. Foramen, lubang yang umumnya sebagai pintu untuk muara keluar. D. Foramina, foramen yang kecil. Yang kelima adalah ada istilah-istilah untuk saluran.
A. Kanalis. Kanal saluran seperti pipa. B. Kanalis sulus. Kanalis yang kecil. Kesimpulan dari video ini dapat disimpulkan bahwa anatomi fisiologi manusia adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Ilmu anatomi tidak hanya satu, melainkan memiliki cabang lainnya. Dalam anatomi fisiologi akan menemui macam-macam terminologi menurut pengelompokannya, antara lain 1. Pengertian anatomi, 2. Posisi anatomi, 3. Bagian-bagian anatomi, 4. Bidang-bidang penting anatomi, 5. Garis-garis anatomi, 6. Aksis atau sumbu, 7. Arah pergerakan anatomi, 8. Istilah-istilah anatomi.